Aroma wangian seakan bercampur dengan aroma bau busuk. Dengan hanya satu buah senter, kita bertahan menunggu tim ataupun pendaki lain yang melintas di jalur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam share. Oke. Ketemu lagi bareng gua Jody di channel Jurik Misteri. Oke. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah tentang pendakian gunung. Oke. Bagi kalian yang menyukai cerita tentang pendakian gunung ini, bisa mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini makin bermanfaat bagi kita semua. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menyeduh kopi. Habis ngopi gua seret kaki, kaki dekil Abdul bae haki. Dul, bangun. Ini lagi di Jawa, bukan di Tangerang. Biarin Kasep, si Adul kan capek. Habis perjalanan dari Tangerang ke sini, Jepara. Jawab emak gue, Marsanda. Terus, gue nggak capek gitu, Mak? Kan sama-sama berangkat bareng. Kan lu mah udah biasa dari Tangerang ke sini. Dul, Adul. Bangun, Dul. Ada ibu kos, Dul. Bercanda aja lu, Bang. Sahut Adul dengan malasnya. Sini, kalau bangunnya siang, disiram air keras, Dul. Lu mau sekucur badan lu kaku. Serius tuh, Bang. Bangun cepetan. Gua udah nyiapin kopi buat lu tuh. The best lah, pokoknya punya abang-abangan kayak lu. Perhatian bener. Setelah melakukan perjalanan dengan Abdul Baihaqi dari Tangerang menuju Jepara, menghampiri rindu gue ke emak gue, Marsanda, dengan durasi perjalanan 12 jam. Abdul terlihat sangat lelah pagi ini. Menu sarapan dan cemilan pagi yang kadang terasa manis jadi pembuka harapan bahwa gue benar-benar ada di daerah Jawanya. Sebelumnya gue sempat minder karena lingkungan pertemanan gue di Tangerang kebanyakan Sunda dan Sumatera. Jadi sering banget gue dikecengin dengan kata-kata Jawa koek. Tapi seiringnya bertemunya pola pikir teman-teman gue, mereka justru kecanduan gue ajak ngelancong ke Jepara. Dan terlebih lagi sering gue ajak ke Jogja juga. Abdul Baihaqi yang asli Sunda Tulen kesulitan dengan bahasa daerah lokal. Begitu juga dengan gue. Tapi tenang, ada emak gue Marsanda yang siap menjadi penerjemah kali ini. Emak gue itu jago banget bahasa Jawa dan Sundanya. Jadi, no problem lah. Kita belajar bahasa Jawa di sini. Karena target gue dan Adul kurang lebihnya bakal semingguan lah di Jepara. Tapi tiba-tiba tim BTS menelpon Abdul pagi ini. Dengan raut muka senang bercampur bingung, Adul mencoba mencari solusi ke gue. Karena BTS ngajakin kita untuk mendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu untuk keesokan harinya. Sari roti, roti sari roti. Ada dering ponsel Adul. Halo bro. Adul menyapa telepon dengan Bang Buluk. Okrai, okrai, santai. Orek, 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 orek tempe, orek tahu dah. Nanti gue rundingin dulu sama Bang Leman. Ucap Abdul sembari menelpon. Kenapa Dul? BTS ngajakin ke Lawu. Lawu maksudnya daerah mana sih? Tanya gue waktu itu. Mana gue tahu bang. Gue tahu nama gunungnya aja, tapi gak tahu nama kotanya. Saud Abdul. Geblek. Ya udah, nanti gue nanya sama gue dulu.
Setelah mencari info lokasi gunung tersebut, menurut emak gue sih Gunung Lawu terdapat di beberapa kota sekitar Jawa Timur, termasuk Magetan dan Ngawi. Setelah negosiasi dengan Wasanda dan mendapat info mengenai Gunung Lawu dari kakaknya emak gue, akhirnya gue mendapatkan izin dan diantar langsung oleh kakak dari emak gue, Pak D, yang langsung ke Magetan. Tinggal gue kompromi bareng BTS. Soalnya gue niat liburan ke Jepara itu untuk melepas rindu. Jadi gue gak bawa alat pendakian. Mau gak mau BTS harus membawa alat-alat pendakian gue sama Sadul dong. Setelah mendapat titik sepakat, akhirnya 2 hari ke depan pendakian Gunung Lawu akan kami lakukan. Sebelum itu, gue mencari info tentang Gunung Lawu tersebut di sini. Meskipun yang lainnya udah pernah melakukan pendakian ke gunung tersebut, tapi ini pendakian pertama bagi gue dan Sadul. Ternyata di pendakian ini, pendakian pertama mereka, BTS, sebelumnya mendapat keganjalan di Pasar Dieng, Pasar Setan. Makanya, mereka ngajak gue dan Adul via Cemoro Sewu untuk menghindari trek Pasar Setan yang berada di jalur Candi Ceto. Izin pamit dan mendengar sejenak siraman rohani dari Mbah Nenek untuk selalu berhati-hati dan membaca doa terlebih dahulu sebelum pendakian. Semua gue cerna baik-baik di pikiran gue kala itu. Jaga tingkah dan jangan merusak alam sekitar. Soalnya itu gunung, dikenal dengan gunung spiritualnya. Kamu dari Banten ke Jawa beda lagi ceritanya. Jadi jaga sikap ya, Nang. Terang Mbah gue memakai bahasa Jawa. Dengan diantar Pak De gue ke lokasi base camp pendakian, perjalanan pun gue tempuh dengan bahagia di mobil dengan bak terbuka, truk. Sengaja gue memilih duduk di bak terbuka, karena Adul meminta nostalgia bareng gue selama kami STM dulu. Setibanya kami sampai di Magetan dan Pak De gue melanjutkan untuk perjalanan pengiriman ukiran kayu Jepara. Gue dan Adul sampai boring nunggu tim BTS lainnya yang belum sampai juga. Masih pada di mana sih bang? Pada lama banget datangnya. Ucap Adul setengah sewot. Ya udah Dul, kita tunggu sejam lagi. Kalau masih gak ada, kita tunggu sejam lagi. Sama saja bang, itu mah nunggu 2 jam. Ya udah, gak apa-apa Dul. Daripada ke Jepara gak tahu jalan, dan ke Tangerang juga gak tahu jalan pulang. Mending kita nunggu anak-anak aja di sini sambil ngopi. Pinta gue. Ya udah deh bang, gue mah ngikutin lu aja. Gak kreatif banget lu Dul. Hidupnya cuma ngikutin orang doang. Bodoh amat dah. Daripada gue kesana kesini gak tahu jalan pulang, mending gue ngikutin lu aja bang. Sekitar kurang lebih 2 jam nungguin. Akhirnya mereka nongol juga. Perasaan gue campur aduk. Pengen marah tapi mereka teman gue. Gak mau marahin mereka, tetap teman-teman gue juga. Ya udah, gue sabarin aja deh. Meski sekali si Adu terlihat sewot ke yang lainnya. Packing dan packing, serta istirahat kembali untuk beberapa jam. Tim Sableng ini kembali melakukan pendakian malam. Gak ada kapoknya deh. Perasaan gue gak enak bang, ucap Adul. Bawa enak aja Dul. Lagian enak ke enak, perasaan lu mah gak ada yang peduliin. Nyesel gue curhat sama lu bang. Setelah istirahat cukup, tim pun bergegas. Begitu pula gue dan Sadul. Sebenarnya perasaan gue juga gak enak, tapi gue bawa enak-enak aja sambil cengengesan. Doa bersama dan kembali mendengar ocehan Bang Buluk. Kami khidmat menelaah masukan dengan masukan yang diucap leader kami. Karena kami tahu, konon katanya Gunung Lawu adalah gunung tertua di Pulau Jawa. Menurut penuturan warga lokal sekitar, kurang lebih 30 menit, kami sampai di pos 1. Masih santai. Kadang gelak tawa tim terdengar beriringan dengan langkah kami menuju pos 2. Setelah masuk pos 3, kabut mulai terlihat padat, seakan membuat gue harus mendekat dengan barisan rombongan.
Namun, Abdul Baihaqi terpaut jarak 3 meteran di barisan ini. Duh, rapat. Jangan jaga jarak. Udah kayak angkot sama kontainer aja. Ucap gue kala itu. Iya bang. Lagian, anak-anak juga masih kelihatan congornya. Jawab Abdul rada santai. Sebenarnya gue rada panik di sini. Dimana jarak kami terpaut makin jauh dengan rombongan. Dengan kondisi kabut yang semakin menebal. Gue mutusin buat berhenti dan menunggu Abdul di belakang. Masa iya anak-anak ninggalin gue? Kayak yang baru muncak bareng aja. Pikir gue waktu itu pada tim. Dul, Sadul. Teriak gue memastikan Adul di balik kabut. Iya bang, tungguin gue. Jawab Adul dengan teriakannya. Ini yang lain pada nyelonong aja lagi. Tumen-tumenan kagak inget gue berdua. Gumam gue khawatir. Yang lain mana bang? Tanya Adul nges-ngesan. Duluan Dul, kita nunggu aja deh ya. Ngeri gue dengan kabut tebal ini, kita lanjutin jalan. Terang gue. Kudut dulu bang. Tumen amat tuh panik gini. Tanya Adul. Kagak tahu Dul. Gue boro-boro pengen bercanda nih. Kalau situasi kita kebisa gini. Iya bang, so aja dulu. Kita ngudut dulu di sini. Akhirnya gue mutusin buat berhenti ngudut. Berhenti terus ngudut maksudnya. Bukan berhenti untuk ngudut. Hahaha. Rada lama gue tertahan di jalur pos 3 dengan duduk sejajar di balik pohon bersama Adul yang parno sama ibu kos. Ternyata ibu kos beneran ada, tapi samar-samar gue juga gak tahu itu ibu kos atau kabut yang seperti ibu kos. Intinya Adul kalau lihat itu pasti heboh. Dah gue berdua, bang, kabut Sadul. Bohong aja lu bang, kabut dul. Udah sih, yang kayak gitu. Bau jamban, ucap Abdul. Memang di lokasi gue berhenti, wangi banget bunga melati. Adul yang memang parno sering berucap kayak gitu. Menurutnya, sosok tersebut akan menjauh. Gue berdua dengan perkataan tersebut. Benar apa enggaknya, sosok tersebut menjauhi apa enggak? Namanya juga Abdul Baihaqi, seenak dia membuat t-shirt sendiri tanpa bukti yang jelas. Hampir 1 jam kami menunggu kabut pergi. Tim pun tak kunjung datang. Akhirnya kami memutusin buat ngupi lagi sejenak. Gak bakal bener ini kalau maksain nyusul tim yang lain ke atas. Dikarenakan kita berdua baru kali pertama menginjak kaki di gunung ini. Tiba-tiba bau busuk menyelinap di tengah-tengah gue dan Adul. Aduh, gulbam gue. Bang, emang lawu doang ya Dul. Ucap gue rada emosi. Iya bang, cuma lawu doang yang mensekat kita dari barisan. Saut Adul setengah lantang. Di tengah obrolan kita berdua, tiba-tiba terdengar suara seperti batang pohon yang jatuh. Gubrak. Oke santai. Abdul Baihaqi bin Qasim Supriyadi itu cuma jatuhnya belum musuk aja. Ucap gue bergidik. Bang, yang lain tega amat ya kagak nyusulin kita? Tanya Adul kayak pengen nangis. Mungkin yang lain juga nunggu kita di atas dul. Ucap gue menenangkan. Aroma wewangian seakan bercampur dengan aroma bau busuk. Dengan hanya 1 buah senter, kita bertahan menunggu tim ataupun pendaki lain yang melintas di jalur ini. Tapi semua seakan memupuskan pikiran positif gue dan Adul. Gimana guys ceritanya? Serem kan? Lumayan creepy juga kan? Oke, gue ingetin sekali lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk klik subscribe, share, like, and comment ya, agar channel ini bermanfaat bagi kita semua. Oke? Salam dari gue Yudi Mulyadi dan tunggu kelanjutan kisahnya di part 2 nya ya. Salam silgi. Bye bye.